Namun akhir-akhir ini saya melihat justru yang nongol di kanal dia itu siapa yang namanya si Bapak Jenggot itu, si Bapak, si anjing jenggotan itu, saya juga nggak tahu namanya siapa, lupa saya. Ngomong soal comberan ya kan, katanya Bung Lubis jatuh ke selokan apa segala macam. Saya cuma ingin menanyakan, mungkin yang kau lihat itu si Kumar yang jatuh ke selokan ya, atau gimana? Saya juga nggak tahu, sampai sekarang belum nongol-nongol kulihat. Biasanya dia paling ngegas ya kan, ngegas dia muncul gitu ya. Atau mendadak i'tikaf, saya juga nggak tahu. Nah, karena kejadian kemarin mendadak i'tikaf ya kan, bersembunyi di balik ke ya seperti itulah. Saya juga nggak tahu. Mendadak pokoknya si Kumar hilang gitu. Atau mungkin waktu kejadian itu mungkin, tapi saya nggak tahu pastinya seperti apa karena saya nggak ada lokasi ya. Atau mungkin kena jewer sama Bung Lubis, mungkin kena tonjok ya, bibirnya sampai bengkak atau gimana. Tolong dong, spill mukamu, store mukamu dulu ke kita nih. Kangen ya kan? Kangen sama muka si Kumar ya kan? Lereng Meratus, Kalimantan Selatan hadir bang. Salam buat teman-teman Kalimantan semuanya dimanapun kalian berada ya. Tolong dong spill muka si Kumar dulu. Aduh, biasanya dia paling ngegas, paling beringas, paling wow gitu ya kan. Apalagi katanya Bung Lubis kabur gitu, lari katanya. Nah, seharusnya kalau Bung Lubis lari, dia ngegas biasanya kan, merasa menang gitu. Tapi ini pertanyaan gua, kenapa anjing-anjing lain disuruh nongol di kanal dia gitu? Nah, atau mungkin cuman ngumpet di kolom komentar gitu ya, ngumpet di kolom komentar. Ya, jarang-jarang si Kumar gini, walaupun kita tahu aslinya kayak gimana. Coba dong spill muka si Kumar. Ada dua kemungkinan, kalau nggak si Sodik muncul atau si Kumar yang tenggelam kayak si Sodik, nggak tahu. Kalau si Kumar kan pemberani, mantan imam besar di Lampung saudara, ngumpet di kolom komentar ya kan. Kemudian sekali lagi saya ulangi lagi nih, saya ingatkan lagi buat si Kumar, beberapa tahun yang lalu katanya Bung Lubis ini buronan umat Islam, Bung Lubis ini buronan gitu. Sekarang kan lokasi Bung Lubis sudah terdeteksi, kenapa kamu yang kabur? Kenapa? Biasanya kalau ada acara tabayun kan ada videonya tuh. Nah pertanyaan gue sekarang, videonya mana tabayunnya? Nah, pas lagi tabayun kabur gitu atau gimana? Atau mendadak pas kau lihat Bung Lubis pakai kuda putih gitu, ternyata ini kuda putih yang nyata bukan mimpi gitu ya kan? Atau gimana? Tolong dong klarifikasinya. Jangan si anjing tua jenggotan itu kau suruh klarifikasi. Apa dia? Ngomong aja udah kagak jelas, umur-umur. Ya, orang biasanya nyuruh pengacara untuk mengklarifikasi, ngomongnya jelas. Pengacara ngomongnya harus pintar dong. Masa pengacara ngomongnya kayak gitu, kayak babu tongkrongan yang sudah-sudah yang kau suruh maju ke depan. Nah, kalian belum tahu babu tongkrongan, nonton channel Bung Lubis, di situ ada pembahasan babu tongkrongan. Coba kau lihat itu pengacara dia itu, kagak jelas ngomongnya apa, ini itu segala macam, dengan gaya tengilnya itu ya kan. Tiba-tiba mendadak foto rame-rame, buat video rame-rame, tapi kagak jelas. Katanya laporan Bung Lubis laporan palsu. Emang kalian ahli palsu ya kan? Asli ngaku palsu, palsu ngaku asli. Tolong dong, kalau ada yang lihat si Kumar, ajak live lah.
terus muncul permukaan. Katanya Lubis lari, katanya Lubis begini begitu. Kan udah pas itu, seorang buronan, kata mereka jatuh ke selokan. Seorang buronan jatuh ke selokan, tinggal tangkap. Nah pertanyaannya, buronan yang jatuh ke selokan, kenapa mereka yang kaburan? Kemarin katanya Imad Al-Kaburi, ini sekarang kok Umar. Ini jelas kabur ya. Kalau Imad belum pernah datang, belum pernah ketemu dengan si Kumar ini, tiba-tiba diklaim oleh mereka secara sepihak bahwa Imad ini Al-Kaburi. Sekarang si Kumar sudah datang ketemu dengan Bung Lubis. Habis itu katanya kan tabayun. Biasanya kalau tabayun ada videonya, ada aksi tanda tangan materai 10.000, minta maaf kepada mereka, ya kan? Lah sekarang kok kagak ada itu semua, kok beda dengan persekusi secara umum gitu. Ada adegan salaman, pelukan, ya kan? Cium tangan mereka. Kali ini kok lain gitu, ada yang aneh gitu. Bung Lubis yang jatuh ke selokan atau si Kumar yang jatuh ke dalam selokan, itu pertanyaan TJ, karena TJ jauh dari Bung Lubis. Nah, kita memang sama-sama Sumatera, saudara. Bung Lubis di Lampung sana, saya di Aceh sini. Saya di Aceh sini, jadi nggak bisa lihat gitu. Beneran nggak si Bung Lubis yang jatuh ke comberan atau si Kumar itu yang jatuh ke selokan gitu? Karena menurut pengacara dia yang ngomong kayak kumur-kumur itu begitu, ada selokan-selokannya gitu. Nah, jadi saya pengen lihat si Kumar live gitu, ya kan, bukan re-upload video, ya kan. Kemudian mereka kan senang sekali kalau ada persekusi seperti ini, ada penganiayaan seperti ini. Biasanya buatin video, biasanya kolom komentarnya dibuka lebar-lebar supaya banyak yang mencaci maki korban gitu. Tapi ternyata si Kumar juga ngumpet di belakang, di bawah kolom komentar gitu. Jadi orang ingin ngomentari, ingin memberikan apresiasi atas kesuksesan si Kumar kabur. Kalau nggak kabur mungkin jadi bubur. Jadi ditutup kolom komentarnya. Kenapa Kumar kabur? Kan pejuang. Jadi gue tegaskan nih, si Kumar kabur malam itu waktu kejadian. Kabur. Kalau nggak kabur, pasti, ini analogi kita nih. Secara nih, kalau nggak kabur, pasti Bung Lubis bakal bersama dia buat video. Entah dibentak lah, entah dimarah-marah, entah direpetin, entah suruh minta maaf. Itu dari kalangan mereka seperti itu biasanya. Pertanyaan saya, kenapa tidak ada video si Kumar bersama Bung Lubis dan juga antek-antek budaknya itu? Coba nih, logika kita nih. Mereka yang datang buat persekusi Bung Lubis, kok nggak ada video kebersamaan mereka gitu? Coba tanya sama Kumar. Nggak bisa ya kalau pembahasan tentang Bung Lubis di channel si Kampret TV itu nggak bisa ya, karena memang ditutup kolom komentarnya, ya kan. Nah, kolom komentarnya agak berani dibuka. Nah, aku pejuang. Enggak, ini pertanyaan gue nih. Bung Lubis yang didatangi oleh mereka, Bung Lubis yang diklaim sebagai buronan umat Islam dari sejak 3 tahun yang lalu. Gerombolan si Kumar dan juga si Kumar sendiri terindikasi datang ke lokasi. Kenapa nggak ada video klarifikasi, nggak ada video kebersamaan dengan Bung Lubis? Kan bisa tuh, ini udah dibekuk nih, udah diciduk nih. Yang katanya buronan umat Islam, pembenci ulama, pembenci habaib, ini udah dibekuk nih. Mana videonya? Mana? Ataupun nih minimal nih,
si Kumar tabayun ke ketua RT gitu, ke Pak RW gitu, ya, di tempat dimana lokasi Bung Lubis tinggal gitu. Nah, kenapa nggak ada video di situ? Karena sudah aku bilang, mereka beraninya sama orang tua, sama perempuan, sama anak kecil. Masih ingat kalian? Mbah Dowi sampai rembes, sampai keluar imusnya, sampai nangis-nangis, sampai meluk mereka. Masih ingat ya? Ada videonya. Video klarifikasi langsung disaksikan oleh gerombolan mereka. Laskar-laskar, entah apa-apa, semua ada di situ. Mengenakan jaket yang ada tulisan, udah kayak pamflet, ya kan? Nah, kenapa Bung Lubis nggak ada video seperti itu? Ataupun TJ misalnya, kemarin gagal misalnya, TJ nggak ada video seperti itu. Nah, kan tabayun judulnya, kok tabayunnya koar-koar di medsos, kemudian yang suruh koar-koar si anjing jenggotan itu, si Kumarnya kagak muncul. Nah, udah capek selama ini nyuruh-nyuruh orang nyariin, ya kan? Pas udah ketemu kok malah kagak ada videonya. Padahal udah ketemu. Dan nunggu-nunggu videonya, ya kan? Coba kalian pikirkan secara logika nih. Biasanya mereka tabayunnya datangi langsung kemana? Biasanya lapor ke Mapolsek dulu. Datang Mapolsek buat laporan, izin buat persekusi atau buat tabayun lah judul mereka. Kemudian buatin video, teriak-teriak Allahu Akbar, ya kan, ngaku-ngaku pejuang, ngaku-ngaku pembela keturunan mulia. Pertanyaan TJ, kenapa waktu sama Bung Lubis yang jelas-jelas katanya buronan umat Islam sudah 3 tahun, kenapa nggak menempuh cara seperti itu? Atau mungkin karena memang begal, ya. Nah, kalau begal ya nggak mungkin lah datang ke kantor polisi buat izin gitu, mau masuk ke kampung orang gitu, atau dengan cara-cara sopan gitu, ke pihak desa atau ke pihak RW gitu buat ini. Apalagi Bung Lubis tinggalnya di rumah RW. Bung Lubis tinggalnya di rumah Pak RW. Nah, seharusnya kan itu kan perangkat desa, itu kan pejabat aparatur desa. Kenapa nggak ada videonya? Katanya kan tabayun baik-baik gitu. Kita datang baik-baik, Lubis lari terbirit-birit katanya. Kan bisa sambil menunggu Lubis pulang karena lari, mungkin tunggu di rumah Pak RW. Pak RW gimana nih? Udah jam segini kok Bung Lubis belum pulang. Kenapa nggak ada itu? Atau mungkin kemarin sempat kabur, balik lagi lah sekarang. Karena Bung Lubis masih di situ. Tolong dong kalian simak tuh, biar paham. Nah, yang bilang, kok TJ nggak bantu Bung Lubis? Ngapain gua bantu Bung Lubis? Yang perlu kita bantu sekarang si Umar. Kok Lubis yang kita bantu? Si Umar lah. Itu yang perlu kita bantu saat ini, ya ikhwan. Kalau Bung Lubis nggak perlu, insya Allah Ta'ala nggak perlu. Orang si Kumarnya kagak berani datang lagi. Kemarin nyari-nyari buronan umat Islam. Diteriakin maling. Aduh, sekarang kok kembali ya. Biasanya persekusinya korbannya kena tendang, ini itu segala macam, action depan kamera, sudah kayak mujahidin habis menangkap misalnya musuh, ya kan? Ini kok nggak ada videonya. Nah, aku saudara jenguk aja kagak? Apa mungkin gua jenguk Bung Lubis gua kontenin juga? Apalagi nggak jenguk, gimana mau gua kontenin? Berarti kalau nggak jenguk bukan saudara namanya. Yang perlu dijenguk si Umar sekarang, kagak muncul-muncul lagi. Kok apain si Umar Bung Lubis? Sampai nggak muncul lagi, kok apain si Umar? Kamu jangan macam-macam deh sama si Umar ya. Nanti nggak dapat syafaat. Tolong tanya sama Bung Lubis, dia apain itu si Umar? Sampai nggak berani muncul lagi.
Gibah aja, biasanya gibah aja dia si Umar itu. Ini kok mendadak hilang. Betul itu. Biasanya gibah aja dia kerjanya. Sambil buka kitab. Gua kesel banget bang, Bung Lubis digituin sampai sobek. Gua kagak kesel. Yang penting gak rembes, ngumpet di selangkangan. Oh, mungkin saja. Dua video kolom komentar di nonaktif karena disitulah dia ngumpet di kolom komentar. Jadi tolong tanya sama Bung Lubis, kok apain itu si Umar sampai kabur, sampai nggak balik-balik lagi sampai sekarang, malah nggak berani muncul lagi di kontennya. Nah, malah yang lihat tonjolin pengantin baru. Kita udah ucapin selamat buat pengantin baru, tahu muncul. Aduh, buronan yang dinanti-nanti bertahun-tahun, ketika ketemu malah dia yang kabur. Gimana itu pahlawan yang mau nangkap buronan? Nah, coba disimak baik-baik. Biasanya video ada, kalau ada persekusi gitu, ada permintaan maaf, tanda tangan dengan materai, ada aksi peluk-pelukan kayak si Dowi temannya si Fuad, ya kan? Bung Lubis yang dianiaya, Fuad yang stres. Ya seperti itu kira-kira saudara. Jadi kalau si Fuad ngamuk di medsos, kita nggak butuh. Oh, si Fuad mau ngirimkan laskar, itu nggak akan terjadi. Bacot, nggak akan terjadi. Cuman pertanyaan kita semua sekarang, kenapa si Umar kan udah tahu titik lokasi di mana Bung Lubis selama ini suruh supil alamat. Alamat sudah diketahui, orangnya sudah ke tempat, tapi kok nggak ada action sama sekali. Had only no action. Tolong kalian tanya sama yang orang Lampung yang ngakunya Habib, namanya Al Habib Asli Umar. Coba tanya, mana dia? Kenapa nggak berani muncul di video? Kenapa harus diwakilkan sama si Jenggot itu? Kenapa? Apakah ada bagian muka yang ringsek? Atau ada lembab di mata? Atau gimana? Saya nggak tahu, makanya saya tanya. Atau bibirnya bengkak, gimana? Tolong tanya. Ya, si Asli Tengku TJ. Saya bukan Tengku bang, saya Tengku, bukan Tengku. Dan itu nggak penting. Coba tanya. Si Kumar kemana? Kabur, saudara. Kabur. Malam itu habis petantang petenteng, main piting-pitingan, tiba-tiba kabur gitu. Kenapa kabur? Katanya didukung oleh sekian juta umat Islam di Indonesia. Sebagai orang suci, sebagai orang benar. Bung Lubis cuman buronan katanya, buronan umat Islam, nggak nanggung-nanggung, sudah lama dicari. Kalau ada yang tahu Lubis di mana, kasih tahu aku ya, kasih tahu aneh. Dia udah tahu, udah ke tempat, tidak ada action. Seharusnya minimal nih ada penandatanganan surat permintaan maaf
dari Bung Lubis kepada mereka. Kan katanya pelanggaran UU ITE oleh si anjing yang ngaku pengacara yang jenggotan itu. Kan Bung Lubis katanya sudah beberapa tahun ini melakukan tindakan pelanggaran hukum, dalam hal ini adalah undang-undang ITE dengan memprovokasi dan segala macam. Kenapa nggak kalian laporkan? Kenapa nggak kalian datang ke Polsek dulu misalnya, habis itu ajak sama-sama nangkap Bung Lubis karena sudah melakukan pelanggaran hukum. Kenapa datang cuma teriak maling, habis itu kabur? Nah itu yang jadi pertanyaan saya malam ini, termasuk kepada Bung Lubis. Kenapa nggak ada adegan surat menyurat, nggak ada adegan cium tangan, nggak ada adegan minta maaf? Kenapa Bung? Oh nggak ada lah Bang, katanya. Tolong dijelaskan. Biasanya kan ada adegan seperti itu. Bung Lubis katanya terindikasi melakukan pelanggaran hukum. Kok yang ngelaporin Bung Lubis? Terus laporan Bung Lubis dibilang laporan palsu. Yang boleh bilang laporan palsu mungkin polisi. Ini laporan palsu, tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak cukup alat bukti dan segala macam gitu. Ini kok mereka, seharusnya mereka klarifikasinya sama-sama polisi dong. Mereka datangi polisi, apalagi namanya pengacara, kan datang. Ini laporan palsu Pak, gini-gini segala macam. Ini kok klarifikasinya kayak emak habis pulang salon rame-rame. Hah? Kenapa bisa gitu? Mana nih video mereka tuh? Bentar, si Kambing TV nama channelnya. Nih muka tegang. Baru kali ini gue lihat gerombolan ini persekusi orang, mukanya muka tegang semua. Tuh. Lihat, maju kali mana? Katanya si Cuplis. Si Cuplis kabur katanya, si Cuplis ngumpet katanya. Ternyata kebalik ya. Si Kumar yang ngumpet, si Kumar yang kabur. Lihat muka-muka tak berdosa, gua aja kasihan lihat muka mereka. Kenapa harus seperti ini? Gagahnya ya kan biasanya. Aduh. Coba kalian cari di si Kambing TV ini, video ini kalian nonton sendiri. Kumar, cuman segitu. Asadullah, cuma segini. Yang ngaku-ngaku sebagai singanya Allah, tentaranya Allah. Masya Allah, asadullah, yang mau perang dengan Israel. Buronan umat Islam, Bung Lubis. Asadullah. Ampun, saudara, ampun. Aduh ya salam, Umar. Umar, ya salam, ya Haji Umar. Pada kemana kalian? Kenapa? Biji flare masih aman? Umar, biji pelermu masih aman? Aduh, si ngabur.
Udah datangi buronan umat Islam, didatangi, ketemu, dipiting lagi, bawa kawan satu mobil, siap bertempur, siap gelut dengan Bung Lubis. Habis itu teriakin maling, kabur. Aduh, coba dong sama TJ gitu kan. Coba gitu kan. Kan rame kan di sini ceritanya. Coba kok gitu kan. Aku nggak akan tahu apa yang akan terjadi. Aduh. Coba tanya-tanya nih sama si Umar. Cuman gimana ya? Video yang dia upload yang membahas terkait masalah penganiayaan atau penangkapan terhadap buronan umat Islam di private, komennya nggak dibuka, ya, komennya ditutup. Nah, makanya cara begal seperti itu nggak usah ngaku-ngaku sebagai cucu ini cucu itu, udah begal-begal aja kau. Ya kan? Lampung hadir Bang TJ, salam buat saudara-saudaraku Lampung semuanya. Bang Anwar, pertanyaan gua, kenapa sudah ketemu dengan buronan umat Islam yang sudah 3 tahun, malah yang nyariin, yang mau nangkap, yang sok piting, si paling piting, yang lari terkencing-kencing, saudara. Memang Umar bangke. Memang bangke kau Umar. Bangke itu apa TJ? Bangsat keliling, saudara. Ya, bangsat keliling. Padahal Bung Lubis tidak tergabung di dalam laskar-laskar, misalnya Laskar Sabilillah, Laskar Nusantara, Laskar Nganu, nggak ada. Bung Lubis pemain tunggal. Artinya Bung Lubis di sini juga tidak ngumpet ke masjid berjamaah, ada kegiatan di luar, biasa normal. Udah datangi, udah tahu lokasi buronan umat Islam, malah itu yang kabur. Atau jangan-jangan kalian buronan umat Islam pada malam itu. Coba dong, anak buah si Kumar nih, anjing-anjing peliharaan si Kumar, komen dong. Coba dong, anjing-anjing peliharaan si Kumar, komen di sini rame-rame biar seru. Aduh, cucu Nabi tugasnya ngebegal orang bulan Ramadan. Habis itu teriak di belakang pantat bini, ngumpet lagi. TJ istighfar, astagfirullahaladzim, nanti kena karma. Saya nggak percaya karma bang, saya muslim. Ayo dong, Umar. Bung Lubis sudah terdeteksi, malah ngumpul-ngumpul di rumah sendiri. Habis itu bikin video, kolom komentar diprivasi, dikunci, gak bisa dikomen. Salam kenal semuanya. Coba. Katanya Bung Lubis kan si cuplis, anak kecil, anak kemarin sore. Nanti kalau didatangi mewek katanya. Kan udah didatangi, kenapa kabur? Kenapa nggak bikin Bung Lubis mewek gitu? Kenapa? Biasanya kan suka sekali lihat lawan kalian mewek. Coba dong.
Klarifikasi, kenapa nggak sampai mewek? Kenapa Kumar? Tiba-tiba mau persekusi Bung Lubis, keingat selangkangan bini, pulang gitu, kebelet. Jangan, kan buronan umat Islam, harus didahulukan kepentingan umat, meresahkan perjuangan. Aduh Umar, aduh cuman segitu Umar. Datangi, teriakin maling dengan harapan biar dimasa Bung Lubis gitu. Habis itu kabur pulang, nggak nongol-nongol lagi. Coba kau tanya sama si Kumar. Kita kalau mau berjuang, mau turun perang, jangan ingat selangkangan bini dulu. Kalau ingat selangkangan bini ya belum perang udah pulang kita. Belum berdarah-darah, cuman Bung Lubis yang berdarah-darah. Katanya jatuh ke selokan. Biasanya kalau orang jatuh ke selokan kan basah. Bung Lubis nggak basah. Coba, saya masih penasaran nih, kenapa si Kumar kabur gitu. Secara itu wilayah dia, tempatnya kaum muslimin. Bung Lubis ini sebagai buronan umat Islam, kenapa mesti ada teriakan maling, maling? Tinggal bilang aja DPO, DPO, atau bilang aja buronan umat Islam gitu. Insya Allah, itulah mental receh saudara. Setiap kalian melihat berita di media yang menjelaskan korban-korban yang diteriaki maling, pelakunya pasti orang-orang yang tidak berani atau pengecut. Karena dia takut menghadapi persoalannya sendiri, akhirnya teriakin maling. Biar digebukin massa, biar ada bantuan. Itu cara pengecut. Memprovokasi warga seperti itu. Kalau kita lihat di film PKI, itu cara-cara PKI. Nah, biar kalian tahu. Bayangkan aja tuh, bayangkan kalian nih main misalnya kemana gitu ya kan, tiba-tiba diteriakin maling sama orang, gimana? Pasti kabur lah kita. Masa kita mau dimasak? Tuh, tapi ini yang neriakin maling komplotan si Kumar, yang kabur juga komplotan si Kumar. Atau mungkin seperti yang saya katakan tadi malam, setelah teriakin maling, malah mereka yang terlihat sebagai maling gitu. Coba, udah teriakin orang maling, ternyata kita buka maling gitu. Nanti ketahuan, kabur. Insya Allah. Terus kata si anjing peliharaan si Kumar yang jenggotan itu, kata si anjing itu, bukan mirip anjing, memang anjing itu. Walaupun berdiri di atas dua kaki ya. Kata si anjing itu, Lubis itu bukan warga situ katanya. Nah, dia warga situ. Masa dia orang situ, Bung Lubis bukan orang situ, harus kabur? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Bung Lubis pendatang ke situ. Mereka orang situ, PS, pemuda setempat. Kenapa mereka yang kabur? Nah itu, saya bingung ini. Saya butuh jawaban. Saya tanya sama Bung Lubis, nggak tahu, karena yang kabur bukan Bung Lubis. Terus kenapa Bung? Setelah itu, setelah kejadian itu, setelah piting-piting itu, mereka kabur Bang katanya. Saya juga nggak tahu kaburnya kenapa gitu. Mereka lari ke mobil, habis itu lari katanya. Spill dong mobilnya juga. Apakah ada ringsek? Apakah ada bolong-bolong? Coba spill dulu. Takutnya Bung Lubis nanti melakukan hal seperti itu, tapi nggak mungkin Bung Lubis ngelakuin hal seperti itu. Kan Bung Lubis yang buronannya. Bung Lubis nggak main cara kekerasan. Ya, kalau Bung Lubis ngelakuin cara kekerasan, ngapain lapor polisi gitu? Ayo dong.
Dan untuk si Fuad, coba lihat, kamu pengen jadi pahlawan kan? Pengen ngamuk-ngamuk katanya kalau Bung Lubis nggak mencela-mencela ngebelain kalian kan? Bung Lubis nggak sempat peluk-pelukan sampai rembes, enggak. Kita kawal teman-teman. Kita kawal kasus ini sampai kemana? Kita mau lihat aja klarifikasi si Kumar nanti. Gue pengen lihat muka dia nongol di sini. Aduh, Bung Lubis ngebahas kejahatan mereka. Mereka marah datangi gitu, segerombolan gitu. Habis itu infonya kabur. Kumar. Tak bantuan sama si Alwi. Si Alwi kan marah juga tuh sama si Bung Lubis. Tak bantuan ke dia, si paling gelik. Jadi untuk teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, kalau misalnya ada persekusi seperti ini, jangan didiamkan, lawan. Lapor polisi. Jangan dibiarkan. Jangan kalian nangis-nangis ke mereka, apalagi sampai tanda tangan materai itu. Kecuali gua, karena laporan gua itu senjata api kemarin. Biar nggak panjang urusannya. Kita kawal dan sama-sama dukung pihak yang berwajib untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Bravo Polri, merdeka. Tuh Bung Lubis komen tuh. Jadi gimana Bung? Udah sehat ya Bung ya? Memang Bung Lubis ini sesuai amanah. Dulu TIJ, kalau masih ingat kalian, TIJ pernah mengamanahkan Bung Lubis. Kalau terjadi apa-apa, pokoknya Bung Lubis nggak usah minta maaf sama mereka. Biar TIJ aja yang minta maaf sama mereka. Habis minta maaf gua gas lagi kan. Alhamdulillah semakin membaik ngap. Ini pertanyaan gua, si Kumar kemana gitu? Apakah yang dibilang sama si anjing berjenggot itu si Bung Lubis jatuh ke kecomberan atau apa kata dia? Keselokan, mungkin si Umar yang dia lihat. Nah itu pun saya nggak tahu. Apakah yang lihat sama si anjing jenggotan itu si Umar atau memang Bung Lubis? Setahu saya Bung Lubis nggak basah, selokan kan basah. Makanya si Umar nggak berani muncul karena basah. Masa basah sampai berhari-hari? Atau mungkin Bung Lubis telinganya yang koyak, si Kumar mungkin bibirnya yang bengkak. Saya juga nggak tahu ya kan. Kok apa ini tuh si Umar Bung? Mudah-mudahan jangan ya. Jangan, kita jangan melanggar hukum. Umar Bangke bukan Umar Bakri. Aduh. Coba karena gue nggak lihat nih, pastinya mereka gimana gue nggak tahu ya kan. Tapi terindikasi kabur. Saya sekarang sedang pemulihan mental sambil ngumpet di kolom komentar. Tuh Bung Lubis tuh. Bung Lubis lagi pemulihan mental. Makanya nggak berani nongol. Bahkan klarifikasi aja Bung Lubis suruh orang lain kan. Suruh anjing. Aduh salah setting Kumar. Ya kan? Jangan sampai kayak kasus Bolong 2 sampai sekarang nggak ada penjelasan. Makanya kita kawal kasus ini. Umar bakalan pura-pura ditembak. Isi paling drama itu. Kalau misalnya Bung Lubis jatuh ke comberan, mereka ada di situ, masa mereka kabur? Ini nggak masuk akal gitu. Bung Lubis jatuh ke comberan, Bung Lubis incaran mereka, buronan umat Islam. Kok mereka
nggak ngambil Bung Lubis kemudian ditangkap, divideoin, tanda tangan permintaan maaf kepada umat Islam, karena kan buronan umat Islam. Kan logikanya seperti itu. Kok sampai sekarang nggak nongol video itu? Kenapa? Ini agak aneh ini. Makanya kalian kalau menyerap informasi itu harus memang jelas. Jadi gue jelasin pertanyaan nih dalam bentuk pernyataan. Kalau Bung Lubis buronan umat Islam jatuh kecomberan di depan mereka, kenapa nggak mereka ambil, selamatin, kemudian ditangkap, dibawa ke polisi, ya kan? Kok justru sekarang Bung Lubis yang membuat laporan atas penganiayaan itu? Kenapa nggak sampai video permintaan maaf dari Bung Lubis? Coba, coba disimak. Karena memang begal rombongan si Kumar ini. Datang ke kampung orang, bikin rusuh, kabur. Aduh. Tolong, ada yang bisa jelasin? Kenapa sampai nggak ada video permintaan maaf dari Bung Lubis karena sudah menjadi buronan umat Islam selama 3 tahun? Kenapa? Bahkan si Kumar setelah itu biasanya dia kalau habis merasa hebat kan live, nggak putus-putus live, pagi malam live terus. Sekarang kok ngumpet? Ini janggal ini. Coba kau pegang titik kau, masih ada belum? Masih ada, udah hilang? Masih ada apa sudah hilang? Kau elus-elus dulu, biar bangun kalau masih ada. Aduh. Aduh, segitu banyak orang kok kabur. Kumar, capek saya. Sampai saya mikirinnya. Bukan si Kumar yang minta maaf sama si Bung Lubis. Video Bung Lubis minta maaf karena sudah jadi buronan, karena sudah bersalah menurut mereka. Itu sampai mereka udah datang. Bung Lubis ini kata si anjing berjenggot itu sudah sering melakukan pelanggaran UU ITE dengan membahas gerombolan si Kumar. Kok sekarang Bung Lubis yang melapor gitu? Ya kan? Kok Bung Lubis yang lapor duluan? Seharusnya kan mereka yang melapor itu. Itu yang janggal bagi saya. Oke, teman-teman semuanya, sudah 45 menit saya menemani kalian semuanya. Kita tunggu kemunculan si Kumar. Gue sangat menunggu kemunculan si Kumar nih. Kemunculan dalam keadaan normal atau dalam keadaan berseragam, saya juga nggak tahu ya kan. Nggak tahu gimana nanti ke depan. Aduh, Kumar. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Saya izin pamit dulu. Salam buat Bung Lubis, salam juga buat rekan-rekan yang sudah bersedia untuk mendoakan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.